selamanya. Halo, selamat malam, shalom untuk semua. Kita sedang menjalankan 10 hari berdoa seperti yang kita lihat di screen. Tema untuk 10 hari berdoa pada kali ini adalah kembali ke mezbah. Tajuk untuk pada malam ini, yang tadi itu adalah tema kita. Tajuk untuk malam ini adalah di manakah engkau? Saya akan bacakan bacaan kita. Kejadian 3 ayat 9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Pertanyaan terpenting, apakah ada pertanyaan yang lebih bermakna daripada pertanyaan yang diucapkan Allah kepada Adam yang baru saja jatuh ke dalam dosa? Tuhan tentu saja tahu persis di mana Adam dan Hawa berada, karena Ia adalah Maha Tahu. Pertanyaan di manakah engkau bukanlah mengenai lokasi badani Adam dan Hawa, tetapi tentang hubungannya yang rusak antara manusia dan penciptanya. Tempat di mana mereka selalu bertemu sekarang menjadi kosong, dan wajah penuh senyuman Adam dan Hawa tidak lagi terlihat pada hari itu. Tubuh yang Allah bentuk dengan jarinya sendiri menghilang dari pandangan dan hati yang berdetak seirama dengan hati Tuhan. Sekarang menjadi jauh dan hening. Tidaklah cukup. Setan membujuk pasangan manusia bahwa mereka akan diuntungkan jika mereka melanggar perintah Tuhan. Bukankah kita sampai hari ini masih mendengar bujukan yang sama? Ellen G. White, Para Nabi dan Bapa, halaman 54. Adam dan Hawa membuat kesalahan dengan mendengarkan suara iblis, dan dia meyakinkan mereka bahwa apa yang Tuhan tawarkan kepada mereka tidak cukup, bahwa persekutuan dengan Tuhan dalam hubungan yang dekat dan penuh kepercayaan tidaklah cukup. Dalam sekejap, suasana Eden yang sejuk dan nyaman berubah menjadi dingin untuk pasangan yang bersalah itu. Kasih dan kedamaian yang dulunya mereka miliki sekarang telah lenyap, dan gantinya ada perasaan bersalah, rasa takut atas masa depan, dan jiwa yang telanjang. Jubah kemuliaan yang mengelilingi mereka sekarang telah lenyap, dan mereka harus mencari cara untuk menutupi rasa malu mereka, karena mereka tidak boleh bertemu Tuhan dan malaikat dalam kondisi telanjang. Dosa telah mengubah kondisi kerohanian ciptaan yang membawa wujud Tuhan, dan keputusan mereka untuk berbuat dosa menghancurkan wujud ilahi yang ada dalam diri mereka. Waktu untuk berdoa.
Dari hubungan yang rusak antara Adam dan Hawa dengan Tuhan, kuasa dosa semakin berkuasa di seluruh dunia. Mungkin tidak ada yang lebih penting untuk kita doakan selain agar kita dapat kembali ke tempat di mana Tuhan telah menunggu kita semua. Ribuan tahun telah berlalu, tetapi kebohongan yang menjatuhkan Adam dan Hawa tidak berubah. Setan masih mengklaim bahwa Tuhan masih menahan sesuatu dari kita, bahwa Tuhan tidak dapat dipercaya, dan masih banyak yang Tuhan sembunyikan dari umatnya. Pesan ini begitu memukau di era digital yang membuat manusia terobsesi dengan berbagai gadget yang menjadikan satu surga rohani, yang menjanjikan satu surga rohani di mana kita boleh mengatur kehidupan kita sendiri tanpa mengandalkan Sang Pencipta. Sekaranglah waktunya untuk menolak kebohongan setan dan kembali kepada Dia yang telah mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Marilah kita kembali kepada Dia yang selalu berusaha untuk menarik kita ke sisinya dengan kasih setia. Tuhan menampakkan dirinya. Yeremia 31 ayat 3. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Satu janji yang luar biasa. Adalah satu hal yang luar biasa jika kita dapat berdoa dengan efektif bahwa manusia yang tidak layak dan penuh dosa dapat memiliki kekuatan untuk menaikkan permintaan mereka kepada Tuhan. Kekuatan lebih besar, apalagi yang kita ingini daripada ini, untuk terhubung dengan Tuhan yang tak terbatas. Ellen G. White dalam buku Prayer halaman 7. Manusia yang lemah dan berdosa memiliki hak istimewa untuk berbicara kepada Penciptanya. Kita boleh mengucapkan kata-kata yang dapat didengar oleh penguasa alam semesta. Kita juga boleh berjalan dan berbicara bersama Yesus, dan Dia berkata, "Aku berada di tangan kananmu." Ellen G. White dalam buku Prayer juga halaman 7. Menjadi umat Tuhan. Yeremia 24 ayat 7. Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku dan aku ini akan menjadi Allah mereka. Sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Dengarlah suara Roh Kudus. Wahyu 2 ayat 17. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih, yang di atasnya tertulis nama baru, yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Ini adalah sarana doa. Pertama, kita akan mengucap terima kasih dan pujian
syukur atas berkat-berkat Allah dan memuji Dia karena kebaikannya. Seterusnya, kita akan mengambil waktu beberapa menit untuk pengakuan dosa pribadi dan berterima kasih kepada Allah atas pengampunannya. Tuntutan: mintalah kepada Tuhan untuk memberikan hikmat untuk menghadapi tantangan dan membuat keputusan saat ini. Kita doakan juga gereja kita, berdoa untuk keperluan-keperluan gereja lokal, regional, dan sedunia. Permintaan lokal: berdoa untuk keperluan anggota gereja, keluarga, dan tetangga saat ini. Mendengarkan dan sambutan: ambillah waktu untuk mendengarkan suara Tuhan dan sambutlah dengan pujian atau lagu. Baik, untuk itu mari kita tunduk dan saya akan pimpin di dalam doa. Ya Tuhan Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, pada hari ini, malam ini, malam pertama 10 hari berdoa, kami mengucap syukur karena kami berada pada waktu ini karena kebaikan Tuhan. Tuhan memanjangkan usia kami sehingga kami dapat melihat matahari dan dapat merasai malam pada sekarang ini. Dan kami bersyukur atas hal tersebut ya Tuhan. Terima kasih karena kesempatan untuk kami datang memperbaiki diri kami dan berdamai dengan Bapa di surga. Oleh itu ya Tuhan, agar tidak ada penghalang di tengah-tengah kami, antara kami dengan Bapa, ampunilah dosa kami ya Tuhan. Dosa-dosa yang kami teringat sekarang ini. Untuk sekarang ini, kami akan berdiam diri selama beberapa ketika untuk kami mengingat dosa-dosa kami. Dan kami mau akui semua itu di hadapan Tuhan. Untuk semua, mari kita berdiam dan kita mengingat dosa dan memohon pengampunan daripada dosa-dosa kita. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mengampuni kami melalui kuasa pengampunan yang ada di dalam darah Yesus Kristus. Sekarang ini ya Bapa, kami memohon agar kami diberikan hikmat, kebijaksanaan untuk menghadapi cabaran, terutama bagi kami yang hidup di akhir zaman ini. Tentu ada banyak hal, serangan daripada sudut yang berbeza untuk setiap orang yang didatangkan oleh iblis, menyerang pribadi, menyerang keluarga, ekonomi. Tuhan, itu semua adalah cabaran. Kami tidak dapat menghadapinya tanpa kekuatan Tuhan. Berikan kami hikmat untuk mengetahui strategi iblis
untuk menjatuhkan dan membuatkan kami tetap di dalam dosa. Tuhan di sorga, terima kasih karena Engkau bersedia melindungi kami. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja kami secara lokal, regional, dan sedunia. Tuhan, di setiap gereja ada keperluan-keperluan tertentu. Kami berdoa terlebih dahulu untuk gereja sedunia. Tuhan, curahkan Roh Kudus hujan akhir kepada orang-orang di dalam gereja-gereja. Berkati mereka dan berikan mereka semangat untuk melayani apapun kondisi semasa. Tuhan di sorga, juga pada gereja regional, supaya dapat untuk merangkap plan tindakan untuk menyebarkan kabar keselamatan lebih luas daripada sebelum ini. Juga gereja kami sendiri ya Tuhan. Kami berdoa khusus untuk gereja CSS Ontolog dan CSS Sampir, dan di seluruh daerah kependetaan Rasak dan Langkon juga. Kami berdoa ya Tuhan, supaya kami terus bergiat aktif dalam aktiviti-aktiviti gereja, terutama dalam membawa kabar keselamatan kepada orang-orang di sekeliling kami. Ya Tuhan, ada keperluan-keperluan gereja tertentu juga, seperti kami sendiri. Kami memerlukan dana untuk menyiapkan gereja. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah merancang sesuatu untuk hal tersebut. Biarlah gereja ini dapat disiapkan pada tahun ini kiranya, supaya dapat menjadi platform jentera penginjilan untuk orang banyak. Tuhan di sorga, kami berdoa untuk semua anggota-anggota gereja yang sekiranya mereka ada masalah dalam hidup mereka, masalah kesehatan, masalah dalam rumah tangga, masalah pribadi, masalah dosa-dosa mereka. Kami berdoa supaya Roh Kudus turut masuk campur untuk memperbaiki, memberikan mereka cara untuk menyelesaikan dan berikan mereka ketenangan, hati yang selalu bersyukur apapun keadaan, hati yang kalis masalah, hati yang selalu bersandar kepada Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, kesempatan ini. Ada banyak yang kami harus doakan. Kami akan doakan dalam doa pribadi kami masing-masing, dan mungkin kami akan lanjutkan dalam doa-doa hari esok dan seterusnya. Terima kasih ya Tuhan karena mendengar semua ini sesuai dan kehendak Tuhan. Tapi kalau ada yang tidak sesuai, maka ubah suailah ya Tuhan, agar ia selaras dengan kehendak hatimu. Semua ini kami berdoa melalui nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat penebus kami. Amin. Demikianlah kita punya malam berdoa hari pertama pada malam ini. Semoga kita dapat bertemu hari esok dalam jam yang sama, jam 7 malam. Selamat tidur, Tuhan memberkati.